Materi kuliah Elektronika Dasar 2 yang pertama adalah model matematika penguat operasional. Adapun materi terdiri dari capaian pembelajaran, pengantar, model ideal, rangkaian operasional amplifier sederhana, ringkasan, dan latihan. Dengan mengikuti kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan dapat mengenal cara kerja penguat operasional. Dan yang kedua, dapat menggunakan model matematika dari penguat operasional. Penguat operasional atau OPAMP, Operational Amplifier, dimodelkan dengan bentuk segitiga yang memiliki 4 buah gerbang, yaitu terdiri dari gerbang masukan, gerbang keluaran, gerbang daya positif, dan gerbang daya negatif. Gerbang masukan di sini adalah tempat masuknya tegangan, dan gerbang keluaran adalah tempat keluarnya tegangan setelah diproses oleh op-amp. Gerbang daya positif ini adalah tempat terhubungnya op-amp dengan catu daya positif. Sedangkan gerbang daya negatif adalah tempat terhubungnya op-amp dengan catu daya negatif. Di sini ada simbol ground atau tanah yang artinya adalah di titik inilah kita mereferensikan setiap tegangan yang terhubung ke op-amp. Adapun untuk menyederhanakan simbol op-amp, orang sering menuliskan hanya 2 gerbang, yaitu gerbang masukan dan gerbang keluaran. Kalau di sini kita tidak melihat gerbang daya positif atau gerbang daya negatif, bukan berarti tidak ada, tetapi tidak digambarkan. Sedangkan di gerbang masukan, sekalipun kita tidak melihat referensi atau ground, tapi sebenarnya ada titik referensi di sini. Ini adalah simbol dari operational amplifier. Model ideal adalah suatu persamaan matematika yang merepresentasikan operational amplifier pada kondisi yang ideal. Secara ideal, operational amplifier memiliki penguatan yang besarnya tak terhingga. Penguatan amplifier disimbolkan dengan huruf A. Yang kedua, operational amplifier memiliki hambatan masukan atau R input yang besarnya tak terhingga, lalu memiliki hambatan output yang 0, dan yang keempat, operational amplifier tidak mengalami saturasi. Model ideal dari op-amp digambarkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian input, yang kedua adalah bagian output. Pada bagian input hanya ada 2 titik, yaitu titik V+ dan V-. Antara V+ dan V- tidak terhubung. Ini digambarkan oleh Rin yang tak terhingga besar. Jadi antara V+ dan V- ini memiliki hambatan masukan yang tak terhingga besarnya, sehingga seolah-olah terputus. Kemudian pada bagian output, tegangan output dari op-amp besarnya adalah A kali V+ min V-. Artinya adalah bahwa di bagian keluaran ini hanya terdiri dari sebuah sumber tegangan dependen, di mana sumber tegangan ini mengeluarkan output yang besarnya adalah A kali selisih tegangan inputnya, di mana A memiliki nilai yang sangat besar. Sedangkan di sini hambatan outputnya sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka seolah-olah seperti sebuah garis lurus. Marilah kita menerapkan model op-amp ideal tadi dalam rangkaian op-amp sederhana. Di sini kita melihat ada sebuah op-amp dan sebuah sumber tegangan input, lalu 2 buah hambatan atau resistor R1 dan R2. Adapun tegangan input terhubung ke V+, di mana V+ ini dinamakan sebagai input non-inverting atau input tidak membalik. Sedangkan V-nya terhubung ke tengah-tengah antara R1 dan R2. Lalu R1 sendiri terhubung ke output. Jadi dari rangkaian ini kita bisa melihat bahwa tegangan output dikembalikan ke input dari op-amp masuk ke bagian inverting input atau V-. Maka dengan menggunakan model op-amp ideal yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, maka kita akan menghitung berapakah V output sebagai fungsi dari V input. Di sini kita lihat bahwa model op-amp ideal ada di dalam zona berwarna pink ini, sedangkan input ada di luarnya. Demikian juga dengan R1 dan R2. Dengan melihat
gambar ini, kita bisa menghitung bahwa V minus yang terhubung ke titik ini memiliki tegangan R2 dibagi R1 plus R2 kali V out atau seperti ini. Lalu V output sendiri adalah A dikalikan V plus dikurangi V minus. V plus terhubung dengan V input, maka V output adalah sama dengan A dikalikan V input dikurangi V minus adalah V output kali R2 per R1 plus R2. Maka VO adalah sama dengan A kali V in dikurangi A kali VO R2 dibagi R1 plus R2. Kemudian kita susun ulang persamaan ini sehingga VO menjadi A per 1 plus AR2 per R1 plus R2 dikalikan V in. Sehingga jika pembilang dan penyebut dibagi dengan A, maka hasilnya adalah A dibagi A sama dengan 1 dibagi A hasilnya sama dengan 1 per A, AR2 per R1 plus R2 dibagi A hasilnya adalah R2 per R1 plus R2. Karena A adalah sangat besar atau tak terhingga besar, maka 1 per tak terhingga sama dengan 0, sehingga PO adalah kurang lebih sama dengan R1 plus R2 dibagi R2 kali V in atau 1 ditambah R1 per R2 kali V in. Di sini kita melihat hal yang menarik dari hasil perhitungan secara matematis. Pertama, bahwa penguatan dari rangkaian op-amp yang dinamakan penguat non-inverting ini adalah 1 plus R1 per R2. Artinya adalah VO sama dengan 1 plus R1 per R2 kali V in. Ini dinamakan penguatan atau gain dari op-amp. Yang kedua, bahwa sekarang gain dari op-amp hanya ditentukan oleh komposisi R1 dan R2. Penguatan op-amp tidak lagi ditentukan oleh A. Dengan demikian, ketika kita mengalami gangguan pada op-amp, maka ini tidak akan mempengaruhi penguatan secara keseluruhan. Demikian juga kalau op-amp-nya mengalami kerusakan, kita cukup mengganti op-amp-nya dengan op-amp apapun dan kita tetap akan mendapatkan gain yang sama. Sehingga di sini kita dapat menyatakan bahwa gain dari rangkaian ini tidak dipengaruhi oleh nilai A atau tidak dipengaruhi oleh perubahan temperatur dari A maupun fabrikasi op-amp yang bervariasi. Nah, ini adalah ringkasannya, ini adalah latihan. Di sini kita melihat ada suatu rangkaian op-amp yang berbeda dengan penguat non-inverting, di mana rangkaian ini dinamakan rangkaian inverting. Kenapa? Karena di sini V in terhubung ke kaki V minus atau inverting input, sedangkan output dari op-amp dikembalikan ke V minus sama seperti kasus sebelumnya. Maka tugas mahasiswa adalah menghitung secara analitik gain dari rangkaian ini. Artinya V out sama dengan fungsi dari V input.